perempuan ya, empuk ya. Dan para pria juga jangan pernah menyerah, teruslah bermimpi, lakukanlah apa yang diekspektasikan karena Fakta Inspiring Leaders. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id. Hari ini tim Fakta berada di kampus Setiami, Bekasi. Nah, kita menjumpai seorang tokoh yang kebetulan beliau juga dosen di kampus ini. Tokoh yang sudah tidak asing lagi khususnya bagi mereka yang tinggal di kota Bekasi dan sekitarnya. Siapa beliau? Kita saksikan tayangan berikut ini. Kabar Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu. Luar biasa ini. Sehat ya Bu? ya sehat. Ya alhamdulillah. Gimana Mas Linov? Sehat juga? Alhamdulillah. Bu, ini kan profil Ibu ini udah kemana-mana nih. Ya, aktivitasnya luar biasa. Belum lagi kegiatan sosialnya. Itu gimana ya Bu? Menyusun waktunya apa nggak capek itu Bu? Ya sebetulnya kalau bicara tentang aktivitas semakin banyak semakin baik. Karena pada saat kita melakukan banyak hubungan dengan orang lain, lalu kegiatannya juga positif, insya Allah saya dapat berkah amalannya, berkah ilmunya, dan berkah silaturahminya gitu Mas Linov. Nah, itu manajemen waktunya bagaimana ya Bu? Manajemen waktunya, Ibu kan ya keluarga juga, yang punya Betul. anak juga, ngurus bisnis juga, dosen juga, Dosen juga, betul. penulis juga. Nah, itu gimana itu cara mengatur waktunya nih? Ya, jadi untuk setiap kegiatan itu memang timingnya harus disesuaikan karena dalam satu hari bisa ada beberapa kegiatan sekaligus. Contohnya ya, misalnya kalau bicara tentang hari ini sebelum ketemu sama Mas Linov, pertama saya ada menyusun nih bahan sebagai dosen manajemen komunikasi Institut Setiami, ya kan. Kemudian yang kedua, saya ada usaha cilok ya, ada permintaan request cilok. Ya, cilok Jepret astronot. Betul. Ya, itu fenomenal tuh. Oh iya Sampai tentu. di planet ada ya. Nggak ada tuh yang sampai jauh-jauh ya ke planet lain. Karena kan kita sekarang juga ada di planet ya. Planet Iya, Bekasi. Planet Bekasi. luar biasa. Betul. Iya, Oke. dan ada buku baru juga. Jadi hari ini Nerbitin buku baru juga. Betul. Jadi kalau misalnya dilihat ini ada ini ada 3 buku baru nih. Karena sekarang lagi di Institut Setiami, saya bawa buku ini ya. Ini dari penerbit Literasi Nusantara Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Kemudian ada yang psikologi sosial suatu pengantar, mungkin ada yang tertarik. Ini dengan Media Science Indonesia. Dan yang ketiga ada teori marketing sebuah tinjauan teori dan praktis. Yang dari mana ini? Oh, Widina. Ya, jadi keseluruhan kegiatan itu insya Allah ya kalau emang diniatkan pasti bisa. Itu Begitu. sempat juga baca buku setebal ini ya. Bukan sekedar baca, menuliskannya. Bahkan menulis ya. Iya menulis. Iya, penulis juga. Iya. Iya, Saat luar ini ada untuk buku ada 3 naskah baru yang sedang dikerjakan, termasuk 2 artikel untuk jurnal. Wah. Iya. Dan ada rencana juga nih Mas Linov untuk bikin drama radio Wis. yang membahas tentang Bekasi. Jadi dinantikan aja. Berhubungan dengan ini Bang Bek ya kan? Ada Mpo Asi, saya jadi Mpo Asi. Lalu ada si Udin juga anaknya, bocahnya. Oh, gitu. Jadi ceritanya begitu ya, keluarga orang Bekasi ya. Ya betul, karena kan maskot kita Bekasi, itu Bang Bek, Po Asi, Asi, sama dan Udin. anaknya si Udin. Oh, iya. Iya. Wah, seru kali ini ya. Iya. Keren. Bismillah mudah-mudahan jadi. Dari keluarga ada yang komplain kan, ibu sibuk banget nih, terutama suami. Oh. Gimana nih? Justru saya sangat didukung nih sama suami Bang Andi, karena sejak awal alasan saya jadi sama dia
karena sudah satu visi. Oh gitu, Gitu. ya. Iya, niatnya tuh ketika saya masih muda tuh berdoa, ya Allah, mudah-mudahan nanti saya dikasih jodoh yang bisa sejalan, kita tuh bekerja bareng. Wih, Jadi kan bikin usaha seirama bareng. gitu ya. Iya, betul. Makanya Termasuk kita itu ya, Sanggar Cahaya Anak Negeri itu ya. iya betul, Cahaya Anak Negeri. Kita juga ada nih Indoraya Inc. yang baru didirikan juga. Apa itu Indraya? Ya, Indoraya itu untuk furnitur atau mungkin kebutuhan jalan, jembatan. Wih, Iya, bisnisnya nih. beraneka bisnis ini. ragam ya kegiatan yang untuk kemaslahatan umat. Hayu kita Oke, lakukan. jadi dari bisnis tadi apa? Ada cilok, ada Terus enye. E-nya apa tuh? Enye itu semacam cemilan khas Cemilan. Sukabumi. Tapi pembuatannya itu bukan di sini. Kalau di Kota Bekasi itu awalnya ya, boleh cerita dikit ya boleh, soal boleh. si cilok jepret astronot. Awalnya ketika pandemi, anak-anak kita kan yang jadi binaan sebagian besar anak jalanan, terus anak tukang beca, ya Yang kan? di Cahaya Anak Yang di Negeri Cahaya itu Anak ya? Negeri. Oke. Dan ternyata banyak tuh yang jadi kuli bangunan, terus buruh cuci, tidak ada nih apa namanya kegiatan Kegiatan. untuk ekonominya. Sehingga timbul pertanyaan, gimana nih Kak gitu. Keluarga lagi susah tapi pengen tetap sekolah, ya kan? Terus kita pikir-pikir apa nih yang murah, yang cocok untuk lingkungan. Setelah diusut, setelah diteliti, kayaknya cilok nih. Cilok ya. Dan ciloknya tuh ada bedanya, Mas Linov. Bedanya apa nih? Bedanya isinya. Jadi ada isi kemarin kita bikin yang keju, terus kemudian ada yang rawon, ada yang ayam pedas, ayam original. Wih, cocok nih buat buka puasa nanti. Bisa, silakan pesan sama saya. Oke. Baik, nah itu yang jalanin anak-anak Cahaya Anak Negeri ya. Betul. Ada berapa banyak sekarang intinya? Oh, Armadanya. kalau bicara tentang Cahaya Anak Negeri, kita ada di Kota Bekasi dan Sukabumi yang tadi saya bilang. Desa yang kita bantu juga banyak ya. Kalau untuk di Sukabumi itu, jadi kisarannya itu antara 300-an. 300-an orang. 300 orang ya. Iya, dan sekarang Usianya beragam ya. iya betul, usianya sangat beragam. Dan mungkin yang unik ya, kita baru dihubungin kemarin dari Jerman. Jadi kita mau ada program Sahabat Pena Oh iya. dengan teman-teman yang di Jerman. Supaya Jadi mereka lintas negara. lintas juga negara. ya. Luar biasa. Sekalian belajar bahasa Inggris dan budaya dari negara lain. Gitu Mas Dino. Hebat ya. Jadi nggak cuma dibina di Indonesia gitu kan, tapi dia dihubungkan juga dengan pihak luar negeri ya. Iya betul sekali. Nah, keren. Nah itu bahkan binanya sudah sampai ada yang kuliah, ada yang bekerja gitu ya Bu. Iya, kebetulan kalau bicara di sini ya, karena saya dan kita lagi ada di Institut Setiami, ada yang masuk ke bisnis internasional, ada yang masuk ke manajemen komunikasi, kemudian ada yang masuk ke pajak, lalu ada yang di kampus lain juga bahkan sudah mengajar. Jadi sekarang ini ada yang jadi guru, ada yang jadi social media analyst di perusahaan. Biasa ya. Jadi tidak ada yang sama. Kita dari kecil sudah coba untuk mengklasifikasikan apa sih hobi kamu, apa sih minat kamu, dan nantinya mau menjadi apa. Gitu. Jadi satu sama lain. Ya. Bahkan kemarin mungkin yang paling dahsyat itu ada lulusan kita dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra yang menjadi 7 terbaik. Dan dia langsung direkrut oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga. Wah, ini inspiring banget nih. Makanya cocok nih fakta inspiring leader. Seorang pemimpin yang memiliki inspirasi-inspirasi bisa kita tiru. Nah, kiat-kiatnya apa nih? Kok mau gitu dari awal ngurusin anak jalanan, sampai anak jalanan yang tadinya masa depannya dia pikir hanya paling jadi ya anak jalanan sampai tua gitu kan, tapi dengan dibina oleh Cahaya Anak Negeri, mereka punya harapan dan cita-cita bisa terus tinggi ya. Nah itu kiat-kiatnya gimana tuh? Ya, sebetulnya kalau bicara tentang anak jalanan, ini mulainya dari S1 sebetulnya. Ada teman saya tuh mengajak, Nat, ini kan kita lagi libur nih, ikut yuk sama aku gitu. Dan kita pergi ke salah satu tempat pembinaan anak jalanan di Jakarta. Tapi kemudian saya lihat kok cuma 1 hari gitu ya, di akhir pekan. Jadi anaknya terus berganti, terus kemudian ketika ada pembelajaran mereka
datang, terus nanti kalau dia tidak tertarik dia keluar, ya kan, datang keluar. Kemudian saya bertemu dengan ya itu jawara kita ya, Bang Andi. Nah, Bang Andi waktu itu masih anak jalanan satu-satunya. gitu. Iya betul. Jadi suami saya, Mas Andi itu adalah anak jalanan dulunya, satu-satunya yang sekolah yang ke perguruan tinggi. Nah, kemudian pembinaannya itu setiap hari dan sistemnya itu kita seperti kakak, seperti keluarga sendiri. Oh, iya. Iya. Jadi dipersaudarakan gitu ya. Dia dipersaudarakan. Ada istilahnya juga memang kalau untuk di jalanan abang-abangan. Jadi ada yang dianggap sebagai kakak yang diteladani. Nah, pada prosesnya itu karena interaksi kan intens tuh tiap hari. Mulai ada perbincangan masalah tempat tinggal. Karena waktu itu kan teman-teman tinggal di jalanan. Iya. Gimana nih? Apa mau begini terus? Pengen nggak sih sekolah? Ada cita-cita enggak? Ada Kak, tapi nggak tahu mau gimana kita. Karena ada istilah waktu itu, kalau lahir di jalanan, maka mohon maaf, maka akan meninggal di jalanan juga gitu. Iya. Prinsipnya dulu pakemnya kan. Ya udah dari situ kemudian bergulir dan kalau boleh cerita sedikit tentang Cenak Negeri, akhirnya dulu namanya Sanggar Anak Matahari ya. Karena kan semuanya anak jalanan dulu, ya kan? Iya. Anak-anak yang berkiprah di sinar bawah terik matahari, Wah. dan kita harapkan menjadi pencerah. Dan pada prosesnya karena mereka galau ya, nggak mau gimana ya, kan kita beda sama orang lain. Iya. Nah dari situ mulai kita ikut sertakan di lomba. Jadi lomba baca puisi, tulis puisi, juara 1 dan juara 2 tuh. Tapi dia bilang ternyata mereka punya talenta yang betul, ini padahal ya, baru bagus ya. belajar baca tulis loh. Itu Iya. baru belajar sama kita, karena kan nggak ikut sekolah sama sekali. Iya. Kata dia, tapi ini jurinya kasihan nih sama kita. Makanya dimenangin. Kasihan dia tampilannya kayak gini, udah menangin aja. Tapi kita bilang, udahlah kita ikut aja nih satu rumah. Waktu itu jadi Mas Linov ada sekitar 20-an anak. Usia 6 ya, usia 6 sampai 16 tahun yang ikut sama kita. Lalu saya menulis tuh satu naskah berjudul Nyanyian Anak Jalanan. Begitu. Ya memotret kehidupan mereka kan ada tawuran, pencokokan Iya, minuman, terus kemudian sampai kematian. Tapi dengan pertanyaan apakah orang mau memberikan saya kesempatan. Jadi kemudian kiatnya apa nih ya? Kok ini bisa bergulir sampai teman-teman yang tadinya 0% sekolah sekarang semuanya ya. Kalau yang rutin datang mereka semua sekolah dan mereka juga bekerja di lini yang tidak berhubungan dengan jalanan. Wih, Ya, nah begitu. itu jadi Nah, merubah dari ini kehidupan tadi mereka kan, betul, luar biasa. dari pemikiran kita memang harus mengambil langkah sebagai keluarga tadi. Nah, Jadi konsistensi itu tuh yang mungkin jarang ya orang bisa bertahan segitu lamanya. Dari tahun berapa Bu Nadia tuh? tahun 2006. 2006. Udah Iya. berapa tahun nih sekarang 2020. Iya, saya juga udah lupa. Dari mereka kecil-kecil lebih pendek dari saya, sekarang rata-rata sudah jauh lebih tinggi dan mereka yang manage karena kita ada sistem MLM kebaikan. Wah. Ya, Jadi jadi mereka akhirnya berhutang budi untuk membantu adik-adiknya lagi gitu ya. sebetulnya tidak ada utang budi sih, karena teman-teman itu ada kebebasan. Di Cenak Negeri itu kan tidak ada kewajiban untuk bayar, ya kan gratis kan. Lalu kalau misalnya dia merasa, oke lah sampai di sini, itu tetap opsinya dia. Oh gitu. Tapi balik lagi, kita selalu bilang dalam hidup itu ada pilihan. Iya, Kamu iya. pilihannya mau maju, atau kamu mau pilihannya tetap stagnan dengan hidup kamu. Dan ternyata rata-rata tetap stay itu, tetap lanjut sampai sekarang. Wah itu satu episode Cahaya Anak Negeri itu aja bisa jadi sinetron panjang ini ya. Iya panjang. Karena kita kemudian mengidentifikasi juga yang suka tawuran, ikutan silat, ya kan? Iya. Yang suka lari, ikutan maraton, ya kan? Biasa dikejar-kejar Biasa Satpol dikejar-kejar PP gitu. Satpol PP, ya kan? Jadi Terus kenceng kemudian larinya ya. ya ikut sepak bola juga. Sampai sekarang ada yang sudah sertifikasi sebagai pelatih. Dan kalau ngomongin tentang Piala Dunia Street Soccer ya, Piala Dunia Anak Jalanan, dari mana kaptennya dan Wah. itunya? Dari sini. Dari sini. Dari kita. Wah, keren. Iya. Nah itu dari pemerintah Kota Bekasi nih, ada nggak sih melihat ini sebuah potensi yang perlu dikembangkan atau dijadikan sebagai mitra Kota Bekasi gitu kan, sebagai bentuk kota yang bisa ramah terhadap anak-anak jalanan. Ada nggak seperti itu Kak? Ada.
Ada sebetulnya menarik karena ya di situ mungkin fungsinya media. Alhamdulillah nih ketemu hari ini sama Fakta Integritas ya. Kita mendapatkan saluran untuk bertemu dengan lebih banyak orang secara virtual. Nah, dulu kita terangkat karena pertama masuk ke media Viva ya, terus kemudian diangkat satu televisi dan televisi itu ditonton nih sama orang dari Metro yang kebetulan sedang mau mencari sosok di bawah usia 23 tahun untuk menjadi the first Kick Andy yang Hero Award winner gitu. Yang dapat akhirnya Mas Andi kan? Gitu. Nah, dari situ ternyata orang Kementerian Sosial nonton. Kemudian dicolek nih Dinas Sosial Kota Bekasi. Kok bisa sih? Ada yang bagus gini nggak tahu. Jadi mereka kemudian datang. Dari situ mulai ada kolaborasi. Kita juga dibantu seperti sama DPRD waktu ada mohon maaf ada kasus pemerkosaan dulu, terus kemudian ada yang lahir prematur dan butuh bantuan. Nah, itu kita disupport nih dengan surat sehingga tidak ada pembiayaan tuh untuk untuk rawat inapnya Perawatannya ya. begitu. Itu sampai sekarang masih ada terhubung dengan dinas sosial, dengan pemerintah kota gitu masih ya? Ada untuk tahun ini Dinas Pemuda dan Olahraga bekerja sama dengan Cahaya Anak Negeri yang berhubungan dengan kewirausahaan. Begitu. Dan kemarin sudah lolos nih Mas Linov di Jawa Barat. Jadi bismillah aja tahun depan ada pelatihan untuk yang baru mau mulai, beginner, kemudian yang sudah punya usaha dan mereka yang nanti akan jadi trainer. Itu untuk Dispora. Kalau untuk Disparbud juga hubungannya baik termasuk dengan dewan-dewan. Seperti kemarin Dewan Kesenian kita bantu juga untuk pagelaran wayang begitu. Iya. Jadi bisa meramaikan kota Bekasi dengan berbagai aktivitas kesenian juga ada gitu ya. Iya. Kuliner dan semua. Cahaya Anak Negeri siap untuk. Iya, karena saya sebetulnya lintas juga sih. Lintas dalam arti kan ikut Bekasi Creative Hub. Nah, ini ngomongin tentang si Bekasi Creative Hub ini, kemarin ada seleksi dari British Council untuk trainer West Java Creative Hub. Jadi seluruh kota dan kabupaten di Jawa Barat itu akan dilatih pengelolaan ekonomi kreatifnya. Nah, dari 200 orang lebih itu hanya dipilih 6 orang dan salah satunya saya. Jadi untuk Kuningan, Indramayu, Kota Bekasi pelatihannya sama saya gitu. Wih, keren. Lalu ada juga ini city branding Mas Linov yang akan datang nih ya. Apalagi tuh city upcoming branding? ya dari Disparbud. Tapi ini bekerja sama dengan saya sebagai bagian dari bangun kota. Begitu. Jadi ditunggu aja. Karena dia itu ikut berapa organisasi sih? Banyak di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Kota Bekasi juga ISMI. ikut. Iya. Terus kemudian 10 lebih Forum ada banyak. Jadi bingung di Adi ikut juga. Tapi bisa begitu ya mengatur sampai semua bisa terhandle ya. Ya, alhamdulillah. Karena termasuk juga ikatan alumni. Jadi sekarang juga ada kegiatan dengan ikatan alumni SMA Negeri 1 Bekasi yang akan datang nih, tunggu aja. Mau ada apa nih, Ci? Macam-macam. Oke Kak, terakhir nih kan Ya. dalam rangka Hari Kartini nih, orang kan terinspirasi bahwa wanita itu tidak selamanya di rumah sebagai apa yang biasa itu dapur, sumur, kasur gitu ya. Iya, betul. Nah, kakak ini bisa memberikan inspirasi buat para ibu-ibu rumah tangga agar mereka juga bisa ya berkreasi atau memiliki potensinya bisa terbangun seperti apa Kak? Bicara tentang inspirasi, sebetulnya kita ya tidak ada batasan untuk mengeksplorasi hobi, minat, dan keahlian kita. Walaupun kita memiliki kegiatan di rumah, sebetulnya ada banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kita bisa menulis, terus kemudian nih yang dalam waktu dekat insya Allah akan dilakukan tuh, saya mau bikin podcast. Nah, podcast itu juga bisa dilakukan di rumah ya. Dan kita juga bisa melakukan pengajaran. Contohnya salah satunya mungkin tadi tidak saya sebutkan, penerjemahan dan juga pengajaran ya, pengajaran privat bahasa mungkin atau keahlian lain itu juga bisa kita kerjakan. Jadi jangan menunggu besok, lakukanlah mulai hari ini, ya kan? Karena kalau kita balik lagi ke Kartini kan pernah bilang kan, teruslah bermimpi dan jangan pernah menyerah selagi masih mau mencoba. Iya, habis gelap terbitlah terang itu ya. Sehingga kemudian habis gelap terbitlah terang ya. Semua kembali kepada kita. Apakah kita mau mengusahakan ataukah kita akan terus menanti sampai tahu-tahu waktunya habis. Jadi makanya mulai hari ini.
Oke, jadi don't postpone until tomorrow what you can do today gitu ya. Yes, Wah. that's right. Oke, nah tadi Bu Nadia jadi sebagai penerjemah juga ya. Iya betul. Apa aja yang diterjemahkan nih? Ya, penerjemah jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, mau voice over juga, penyulis suara untuk isi iklan. Silakan ya, buku, festival ya, film, serial televisi, apa aja insya Allah bisa. Wih, keren ya. Dan itu nggak butuh waktu lama ya. Karena itu bisa dilakukan juga di rumah tadi ya. Jadi inspirasi buat ibu-ibu rumah tangga. Ya selain apa yang disebutkan tadi juga bisa bisnis online ya. Iya, betul. Dagang online digital. Sekarang tidak ada ya batasan, kita harus keluar rumah sebetulnya. Walaupun pandemi ini mudah-mudahan cepat berlalu ya, tetapi semakin lama semakin banyak kegiatan pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah. Hikmah dari pandemi itu juga ya termasuknya. Iya. Di rumah bisa tetap berkreasi, bisa tetap menghasilkan. Ya, mungkin mau jadi pemasukan, influencer, ya. Mau jadi influencer, mau jadi orang yang membawakan inspirasi, motivasi melalui jalur media sosial. Siapa bilang yang tidak bisa? Pasti bisa. Wah, keren-keren. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Nadia ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua, nggak cuma buat ibu-ibu di rumah ya, buat bapak-bapak juga. Contoh wanita tangguh ini, beliau dengan segala kesibukannya, tapi tetap bisa memanage dengan baik keluarganya, pekerjaannya, bisnisnya, hobinya gitu ya. Bahkan kesenangannya juga untuk traveling juga tidak ditinggalkan ya. Oh ya, Luar suka. biasa ini. Baik Bu Nadia, terima kasih atas kesempatan hari ini. Ya, Ya. sukses selalu, jaga kesehatan. Karena belum banyak nih orang seperti Bu Nadia nih. Harus diduplikasikan nih supaya banyak, terutama di Kota Bekasi, menjadi kota yang kreatif, inovatif, mandiri dan segalanya. Baik, terima kasih. Closing statement barangkali apa yang mau disampaikan Bu Nadia? Ya, buat teman-teman semua, baik yang wanita atau mungkin lebih tepat perempuan ya, empuk ya. Dan para pria juga, jangan pernah menyerah, teruslah bermimpi, lakukanlah apa yang diekspektasikan, karena jika kita menunggu besok, wah, jangan-jangan kita ketinggalan. Jadi, ya, ayo semangat, fighting. Cayo. Cayo. Iya, teruslah bermimpi. Kalau Anda jatuh dari mimpi, itu tandanya Anda tidur kurang ke tengah. Bukan, itu mah plesetan. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Aplaus buat Bu Nadia. Ya, saya Linov, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Tetaplah di Fakta TV, faktaintegritas.id, Fakta Inspiring Leader. Fakta Inspiring Leaders.
oh, oh, oh.